Selamat sore, Anes. Selamat sore, Ibu. Baik, saya akan cek. Yuanda Anestin Tato. Oke, saya akan share screen. Anes, ini adalah uh, bimbingan kamu proposal ya? Yang Skripsi. keberapa? Oh, sudah skripsi ya? 1 Iya, sampai 25 ya ini ya? iya, Ibu. Oke, judulnya adalah Konflik Batin Tokoh Kinan dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, kajian psikologi sastra. Sebelum itu, Anes, saya punya beberapa referensi terkait dengan konflik batin, tetapi ini eh, karya-karya Oki Madasari. Saya tunjukkan sebentar. Ini mungkin bisa kamu baca-baca gitu ya. Nih, bisa dilihat, Anes. Bisa, Ibu. Oke. Itu untuk novel Entrok ya. Kita lihat adakah tentang konflik batin. Sebentar. Kepribadian tokoh ini mungkin juga bisa dijadikan referensi pendamping untuk Anes ya. Lasandita ini ya tahun 2017. Kemudian dia menggunakan psikologi sastra untuk mengetahui kepribadian tokoh. Nah, tokoh yang dipilih dalam novel Entrok ini adalah tokoh Marni, sementara kamu memilih tokoh Kinan. Nah, ini ada itu konflik sosial, kemudian ini ada baru. Yang paling banyak itu mungkin adalah novel Pasung Jiwa. Karakter kerja keras dalam novel Entrok. Kemudian analisis psikologi sastra dan nilai pendidikan. Ini hanya sifatnya referensi pendamping ya. Sementara kamu kan fokusnya ke konflik batin. Gitu. Ini aktualisasi diri pada tokoh utama. Tuh, pakai psikoanalisis dia. Jadi psikoanalisis itu ada kaitannya dengan psikologi ya, tetapi psikoanalisis ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang seperti ini, mimpi kayak gitu yang dicetuskan oleh Freud atau biasa orang menyebutnya Sigmund Freud itu loh ya, tapi bacanya Freud. Konflik, oke. Okay. Ini membahas tentang id, ego, and super ego. Kamu pasti sudah baca ya. Ini ada kaitannya dengan konflik batin juga. Dia me, apa namanya mengaplikasikannya untuk novel Mata di Tanah Melus. Mata ini bukan like your eyes, but nama seseorang. Nama seseorang itu mata. Gitu. Dan oke, baik ini. Terus ada lagi yang ingin saya tunjukkan.
Sebentar. Kumpulan. Ini saya baru saja selesai menyelesaikan artikel Anes. Sudah saya presentasikan seminarnya hari ini. Novel-novel Oki Madasari dalam perspektif semiotika sosial. Yang perlu Anes ketahui adalah referensi yang saya gunakan itu sejumlah, ini hanya artikel ya. Jadi artikel ini saya tulis dari hasil penelitian yang rumusan masalahnya banyak gitu. Jadi ada beberapa rumusan masalah. Jadi, kemudian dari beberapa permasalahan tersebut saya ambil satu-satu. Jadi ini hanya bagian dari hasil penelitian tersebut. Katakanlah hasil penelitian saya itu ada 10 hal yang saya bahas begitu. Ini hanya satu gitu. Itu saja referensinya 24 ya. Dan bisa dilihat sebagian besar di sini adalah artikel dari jurnal. Jurnalnya adalah jurnal yang like Basastra begitu ya. Kemudian jadi jurnal-jurnal yang bagus, yang berlisensi baik gitu ya. Ini lihat ya. Itu. Oke. Kemudian kita ke skripsi kamu. Skripsi Yoanda. Sejak kemarin, bahkan ketika masih proposal, Anes, Bufa selalu menanyakan apa sih istimewanya dari si perahu kertas ini gitu ya. Kemudian saya tetap bersikukuh ada coretan-coretan itu ya, bahwa Bufa belum menemukan sesuatu yang menarik gitu. Sesuatu yang menarik di skripsinya si Anes ini gitu. Bisakah Anes menunjukkan keistimewaan atau hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam perahu kertas sehingga Anes itu tertarik untuk memilih perahu kertas sebagai objek penelitian? Apa? Saya memilih novel Perahu Kertas ini karena saya melihat keistimewaan dari tokoh Kenan Iya, itu. maksud saya adalah tunjukkan, misalnya Ibu itu di halaman 23 Bu, paragraf sekian gitu loh. Oh iya Bu, bentar. Mm-mm. Di halaman 1 Ibu, yang di poin A, latar belakang masalah, Ya, paragraf ketiga. ya Paragraf oke. Ini itu. sudah ada di sini. Ya, silakan. Itu saya menceritakan tentang konflik batin yang terjadi dalam diri Kenan itu Bu. Kinan. Karena ya Kinan itu. Mm-mm. Karena antara keinginannya itu apa ya? Berbeda dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya, Bu. Jadi menimbulkan konflik batin tersebut. Oke. Sudah? Udah, Bu. Dan saya juga ingin um, mencari tahu dan mengemukakan sih, Bu, apa aja kebutuhan yang dialami oleh Kenan sehingga menyebabkan konflik batin. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dalam diri Kenan itu, Bu, Hmm. yang menyebabkan konflik batin. Jadi saya ingin mencari tahu itu semua. Baik. Anes bisa lihat kembali
ke artikel yang saya tulis. Mengapa kok saya memilih ini novel-novel Oki Madasari. Jadi yang saya pilih dari 9 atau sekarang bahkan 11 atau 12 novel Oki Madasari gitu ya. Itu dengan alasan yang ini. Jadi dari sekian itu saya memilih 3 novel. Judulnya Yang Bertahan dan Binasa Perlahan, Kerumunan Terakhir, ya, dan Maryam. Mengapa ketiga novel ini? Alasannya adalah bisa dilihat sebentar ya. Nilai-nilai yang terkandung untuk dijadikan dasar atau alasan sebagai bahan ajar sesuai dengan judul artikel saya. Kenapa saya milih 3 novel itu? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam ketiga novel tersebut cocok, ya, bisa dijadikan bahan dasar si buku ajar atau bahan ajar ini. Mengapa demikian? Hal ini erat kaitannya dengan latar belakang kehidupan, pendidikan, agama, dan ideologi novelis yang berpengaruh pada novel tulisannya. Jadi ada pengaruh kehidupan itu semua si penulis atau si novelis ini ke karya-karyanya, terutama ketiga karya itu. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam novel itu apa aja sih sebenarnya? Nah, banyak sekali. Nah, nilai-nilai itu ada kaitannya dengan fenomena sosial, kehidupan beragama, cara pandang seseorang dengan masyarakat, kemudian kritik yang terlampau kritis yang diberikan oleh novelis kepada pemerintah di dalam novelnya itu. Gitu. Fenomena sosial apa sih di novel Maryam itu, Anes? Itu dulu ada geger pengusiran, kemudian penganiayaan dan sebagainya kepada penganut Ahmadiyah. Jadi Islam itu terbagi banyak ya, banyak alirannya, ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian ada Naksabandiyah, ada lain-lain itu. Lah, waktu itu saya lupa tahun berapa ya. Di televisi-televisi itu ada pembakaran, ada pemerkosaan, ada kekerasan ya yang dilakukan oleh warga selain Ahmadiyah begitu ya kepada pemeluk Ahmadiyah. Ini adalah fenomena sosial atau bahkan sejarah kemanusiaan yang dikaitkan dengan kehidupan beragama. Kemudian di novel Yang Bertahan dan Binasa Perlahan itu ada pula fenomena masyarakat pada zaman itu tentang transmigrasi. Kehidupan seorang transmigran yang tidak selalu positif, tidak selalu berhasil begitu ya, bahkan ada seorang transmigran yang kehilangan anaknya yang masih 5 atau 8 bulan begitu yang diceritakan di dalam novel itu, dan berbagai permasalahan sosial yang lainnya. Nah, itulah yang membuat saya memilih ketiga novel tersebut untuk dijadikan bahan dasar dengan alasan di perguruan tinggi, karena ini saya aplikasikan di universitas begitu ya, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat sedang mengalami sesuatu yang
memprihatinkan, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam novel Maryam, kemudian yang bertanding binasa perlahan, kerumunan terakhir, begitu cocok diberikan kepada mahasiswa sebagai dalam tanda kutip pengingat supaya mahasiswa yang merupakan generasi milenial atau bahkan ada yang menyebut generasi Z ya, Gen Z gitu ya, tidak berbuat anarkis, tidak melakukan kesalahan yang sama, ya kesalahan-kesalahan yang bisa dipelajari dari sejarah bangsa Indonesia melalui ketiga novel itu. Wah, kalau Anes bagaimana gitu kan? Lalu mana lagi ya? Di hasil penelitiannya kita coba. Ini juga merupakan alasan saya memilih ketiga novel tersebut. Ini yang saya blog ya. Berisi perjuangan hidup tokoh-tokoh cerita yang digembleng atau ditempa permasalahan orang-orang di sekitar lingkungan hidupnya. Ya, ini ada kaitannya dengan masyarakat atau komunitas sosial tertentu. Jadi si Maryam ini adalah tokoh yang kepribadiannya kuat, tangguh, katakanlah bakoh gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia sering dimusuhi, disia-siakan, kemudian mendapatkan kekerasan dari masyarakat sekitar, sehingga dia menjadi tokoh cerita yang bisa apa ya, ditiru atau rekam jejak kehidupannya itu bisa dijadikan cermin oleh generasi milenial, sehingga itulah yang saya pilih gitu. Status dan peran sosial baik yang dimiliki para tokoh di dalam cerita, apakah itu Maryam atau tokoh-tokoh transmigran itu tadi, tokoh-tokoh di kerumunan terakhir, itu punya status sosial dan peran sosial. Status sosialnya misal si Maryam ini bukan seseorang yang bisa dibilang remeh begitu ya. Dia punya status pendidikan yang bagus, dia berstatus sosial sebagai pekerja yang atau pegawai yang status sosialnya tidak rendah gitu loh di masyarakat. Kemudian dia juga seorang istri dari seorang suami non Ahmadiyah gitu. Lah, itulah yang menjadi alasan saya memilih novel ini. Kemudian ada gejala atau fenomena tadi ya yang sudah saya sebutkan. Kemudian ketiganya berisi keragaman sosial dan budaya. Gitu. Ada kearifan lokal, bahkan ada di dalam novel-novel itu begini. Misalnya menyembah sesuatu gitu, atau adanya punden, adanya sesembahan atau cara sembahyang yang berbeda dengan kita yang punya agama resmi, katakanlah Katolik, Kristen, Islam, begitu dengan sholat, ke gereja, melakukan misa. Nah, ada orang-orang yang melakukan persembahyangan ya di luar itu, dan biasa kita menyebutnya sebagai orang yang terpengaruh dengan adat istiadat begitu. Nah, terdapat kearifan lokal. Telah banyak dilakukan penelitian sebenarnya terkait ketiga novel itu. Bahkan semua novel Oky Mahdasari itu laris manis ya dikaji oleh para peneliti. Tetapi ternyata, nah ini poin pentingnya yang ada hubungannya dengan penelitian saya, belum ada kajian semiotika sosial ya terhadap novel-novel si Oky Mahdasari, bahkan novel-novel dari penulis lainnya. Jadi semiotika sosial ini baru pertama kali digunakan untuk kajian prosa, khususnya untuk karya-karya Oky Mahdasari ini, sehingga hal inilah yang mendorong saya untuk memilih ketiga novel itu
dan melakukan penelitian ini untuk bahan ajar ya. Saya merancang susun novel-novel tersebut dalam perspektif semiotika sosial untuk bahan ajar. Sementara Anes apa? Bisa menyampaikan ke Bu Fatimah. Nah, ini saya stop sharing ya. Saya akan share lagi skripsinya Anes. Silakan disebutkan supaya kita juga sama-sama ngoreksi gitu ya. Sama-sama baca. Ya, Bu. Kalau yang dari saya, yang di poin A, paragraf ketiga itu, jadi Anes itu melihat banyak anak remaja yang seperti Kenan, Ibu, yang harus bertabrakan atau berbeda pendapat dengan orang tuanya, gitu. Jadi ketika anak sudah memiliki satu cita-cita, sedangkan orang tua sudah melihat langkah ke depan nih yang terbaik buat kamu, gitu. Jadi Ya, adanya apakah perbedaan. penyampaian Anes ini ya harus didasarkan pada semua tulisan yang sudah ada dalam skripsi, tidak di luar itu. Ya, misal nih, dalam penelitian ini novel yang dikaji adalah bla bla bla, mengisahkan ini ya tentang ini menurut Anes merupakan alasan Anes memilih perahu kertas atau ini adalah sinopsis. Menurut saya ini sinopsis. Ini bukan reason atau alasan dipilihnya perahu kertas. Maksud saya itu. Jadi berkali-kali Anes mengumpulkan skripsi ke saya gitu ya. Bahkan sejak proposal itu selalu saya ini Bufa tidak menemukan keistimewaannya gitu loh. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Kinan menetap di negara tersebut selama hampir 6 tahun. Kemudian Kinan yang introvert, halus, tidak menyukai keramaian. Kemudian ini bukanlah alasan si Anes sebagai seorang peneliti memilih perahu kertas sebagai objek penelitian. Ya, dengan fokus penelitian konflik batin gitu. Ini bisa dikatakan adalah sinopsis dari hasil baca si Anes terhadap novel perahu kertas. Jadi berbeda ya, berbeda. Oke. Mana lagi? Dan di sini juga saudara masih menggunakan seperti ini yang sebenarnya itu tidak apa ya. Kalau untuk penelitian-penelitian sekarang ini sudah tidak ada di dalam latar belakang. Kalaupun ada, itu bukan merupakan buku. Itu harus merupakan hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian Anda seperti yang Bu Fat tadi contohkan. Gitu. Ya. Ini Bu Fat hanya mengambil satu saja penelitian. Karena ini pakainya Mendeley, Anes pernah itu toh ikut pelatihan Mendeley toh? Pernah, Ibu. Ya, ini saya share lagi. Bufat itu hanya mengambil satu hasil penelitian dan itu ternyata hasil penelitian Bufat sendiri karena penelitian serupa itu belum ada gitu. Itu akan saya pertegas lagi di pembahasan. Misal nih, di angka 1 ini, Anes, ya, ini.
Ini. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan kajian terhadap novel-novel Oki Mahdasari menggunakan perspektif semiotika sosial. Ini satu. Berarti sumber pustaka saya itu bisa dilihat. Satu itu siapa atau apa? Fatimah bla bla bla. Oh, ternyata sudah ada ya penelitian tentang semiotika sosial. Judulnya adalah konflik dan kritik bla 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 itu. Anggap saja ini bukanlah saya, ini adalah orang lain, gitu. Ya, ini adalah Sayuti, ini adalah Welk, Wern and Welk ya, katakan begitu. Ya, terus ini siapa ini izinkan. Terus saya di pembahasan. Nah, di pembahasan ini banyak sekali saya menggunakan hasil penelitian orang lain. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa penelitian ini baru. Jadi yang harus dilakukan di latar belakang juga begitu. Tunjukkan bahwa penelitian kamu itu memenuhi unsur atau kriteria kebaruan. Ya, ngapain kalau penelitian itu tidak ada hal yang inovatif harus dilakukan? Ya nggak usah penelitian aja gitu loh ya. Penelitian dilakukan untuk menunjukkan sesuatu yang baru, yang layak untuk diteliti. Gitu. Sama seperti ini. Nah, banyak sekali. Penelitian tentang karya-karya novelis kelahiran Magetan pada 1984 sudah begitu banyak dilakukan. Penelitian tentang novel yang bertahan dan binasa perlahan dilakukan oleh Dwiyani, Gufroni, dan Najiba. Nah, ini sumber pustakanya. Dwiyani meneliti dengan judul aspek moral dalam kumpulan cerpen bla 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 wes. Ngono sementara itu kerumunan terakhir penelitiannya ini ya. Ini adalah sumber pustakanya. Kemudian sejalan dengan penelitian itu, Maryam banyak sekali penelitiannya. Yang paling penting adalah nanti dipertegas seperti ini. Sejalan dengan banyaknya penelitian pada ketiga novel tersebut, penelitian tentang novel Pasung Jiwa mesti mendapatkan perhatian. Novel ini ini saya mengaitkan dengan novel yang lain. Dipertegas dengan ini, berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, judul penelitian ini, ya, judul penelitian saya, belum pernah dilakukan ya, dan penting untuk dilakukan. Di latar belakang juga harus begitu ya. Arti penting penelitian kamu tuh apa? Ya. Tegaskan bahwa penelitian kamu itu belum pernah dilakukan dengan rekam jejak penelitian sebelumnya yang serupa. Gitu ya. Kemudian nah ini belum pernah dilakukan dan dapat dikatakan sebagai penelitian yang memenuhi kriteria kebaruan atau inovatif. Ketiga novel layak dijadikan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebernasan dan kualitas serta nilai-nilai budaya dan sosial kemanusiaan yang terdapat di dalamnya. Ini nanti dipertegas juga selain di latar belakang di pembahasan. Mengapa Anda meneliti ya konflik batin? Gitu. Apa sih arti penting ditelitinya konflik batin ini? Gitu. Bisa dipahami, Anes? Dan sedang bisa mengikuti ya. Di simpulan juga begitu nanti. Ya. Bahkan di poin F, telah banyak dilakukan penelitian terkait novel-novel itu ya, terutama sebagai bahan ajar, tapi belum ada yang menggunakan perspektif semiotika sosial. Ya. Gitu. Oke. Saya stop share. Kemudian saya akan share lagi punyanya si Anes. Nah,
masih digunakan seperti ini ya yang saya eh, warnai kuning. Mohon maaf Bu, suaranya hilang.
Halo, suara saya sampaikah? Nah, ini baru ada Ibu. Nah, saya terima telepon, otomatis itu terputus. Karena kan pakai ini, tethering ini. Gitu, maaf ya. Ya Nah, Ibu, enggak terus apa-apa. ya, tadi sampai mana? Saya share screen punyanya Agnes gitu ya. Iya Ibu. Nah, itu masukan dari saya. Jadi saya memang benar-benar belum menemukan alasan Anes sebagai peneliti memilih novel perahu kertas. Ini juga berlaku untuk Dadang ya. Tuh. Itu baru memilih objek penelitian. Lah fokus penelitiannya apa? Si Anes konflik batin. Ya. Kalau si Dadang sebentar saya periksa. Ini iklan layanan masyarakat dalam perspektif analisis wacana sebagai alternatif bahan ajar. Oke. Jadi si Dadang nanti akan merancang susun bahan ajar seperti Bufat tadi ya. Jadi Bufat melakukan penelitian yang penelitian itu merancang bahan ajar. Bahan ajarnya adalah novel-novel Oki Madasari yang berjumlah 3 ya, 3 judul itu. Eh 3 novel itu dikaji menggunakan semiotika sosial, kemudian dari hasil kajian itulah yang akan dijadikan bahan ajar. Sementara si Dadang adalah iklan layanan masyarakat. Ya, jadi ada iklan-iklan layanan masyarakat, kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana. Lah, hasil kajian atau hasil analisis tersebutlah yang digunakan si Dadang Indra untuk merancang susun bahan ajar. Ya, bahan ajar itu nanti digunakan untuk pembelajaran menulis iklan di kelas 8 SMP. Itu adalah alurnya gitu ya, Dadang. Sementara si Anes itu lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Dia hanya menemukan konflik batin dalam perahu kertas itu tanpa menggunakan hasil kajian tersebut sebagai bahan ajar. Atau dia tidak sampai pada menggunakan bahan ajar itu ya, hasil-hasil analisis itu tidak sampai pada diberikan kepada peserta didik dalam suatu pembelajaran. Jadi Anes cukup di langkah hasil kajian saja. Tetapi ternyata dia belum bisa menyampaikan kepada saya kenapa kok memilih perahu kertas itu. Itu yang pertama. Kedua, kenapa dia memilih fokus penelitian konflik batin ini? Ada apa dengan konflik batin sehingga perlu diteliti? Konflik batin seperti apa? Yang bagaimana? Yang layak diteliti atau itu sesuatu yang istimewa, itu sesuatu yang belum ada itu. Itu yang belum diungkapkan si Anas di latar belakangnya. Sama halnya nanti si Dadang, mengapa ini, bentar. Kenapa si Dadang itu memilih iklan layanan masyarakat? Iklan layanan kan banyak ya. Iklan layanan kesehatan, iklan layanan seperti di lalu lintas itu kan banyak. Kenapa kok si Dadang Indra ini memilih iklan layanan masyarakat gitu? Ada apa? Ada kaitannya apa dengan pembelajaran? Apa menariknya? Dan iklan layanan masyarakat ini kan banyak ya. Yang apa saja yang digunakan? Lantas itu juga ya sudah ada iklan layanan yang dipilih itu. Lantas dianalisis menggunakan perspektif analisis wacana gitu. Kenapa? Kemudian lagi ya kerjaannya tidak sampai di situ saja.
kenapa kok hasil analisis itu dijadikan bahan ajar? Kenapa kok Dadang Indra itu memilih menyusun bahan ajar? Gitu loh. Tidak misal menyusun metodenya atau model mengajarkannya gitu. Kenapa? Itu nanti harus dijawab ya, Dadang. Gitu. Itu Anes masukan dari saya, kemudian sama halnya ini ya, kalaupun ada kutipan-kutipan ini, tolong tidak hanya berasal dari buku gitu. Ini justru di kajian pustaka atau landasan teori Anes, ya, tidak di sini, tidak di latar belakang. Indra juga ya, tidak di latar belakang, gitu. Oke. Rumusan masalahnya adalah kompleksitas. Ini tidak sesuai ya dengan judulnya. Judulnya kan konflik batin. Ikan wis tak orek-orek to Nes. Kenapa masih dipertahankan? Gitu. Pembimbing saya siapa? Partner saya Bu Pipit. Bu Pipit, Bu. Jadi Nah, itu caranya Bu Pipit lah kalau kompleksitas. kompleksitas seperti ini ya, ono ora kira-kira teori tentang kompleksitas? Kompleksitas itu ternyata bukan hanya konflik batin loh. Ya enggak? Konflik-konflik yang lain, misal kepribadian dan sebagainya, maka akan lebih luas. Ya enggak? Judulmu aja adalah konflik batin, tokoh utama Kinan, ya maka rumusan masalahnya adalah bagaimana konflik batin tokoh Kinan. Gitu. Kalau kompleksitas yang dialami, saya bisa paham Bu Pipit memilihkan istilah ini, ya, karena kamu ora cetol dalam latar belakang kamu itu fokus penelitiannya apa, gitu. Kamu terlalu banyak memberikan sinopsis. Ini nanti akan kena ketika kamu ujian, gitu. Kalau kamu masih mempertahankan ini tidak masalah jika memang kamu bisa. Sementara tujuannya banyak seperti ini. Ya. Kalau ini hanya satu berarti apa? Mendeskripsikan kompleksitas yang dialami tokoh Kinan, bla 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 bla, gitu. Paham ya? Paham, Ibu? Nah, kalau ini faktor penyebab konflik, wujud konflik, bentuk penyelesaian konflik itu cukup diwadahi dengan satu formula. Makanya namanya rumusan. Ini isinya formula masalah. Ya, dari sekian banyak permasalahan ya yang ingin diketahui atau ditemukan, ya, apa saja faktor penyebab konflik, apa atau bagaimana wujud konflik, kemudian bagaimana bentuk penyelesaian konflik, itu diformulakan, dirumuskan dalam satu rumusan bagaimana konflik yang dialami oleh Kinan itu. Gitu loh, paham ya? Dengan demikian, tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan faktor penyebab atau mendeskripsikan konflik yang dialami oleh Kinan. Nanti di hasil penelitian dijabarkan bahwa kamu menggunakan teori psikologi ya, yang khusus menyoroti tentang konflik batin, bahwa konflik batin itu ternyata wujudnya maksud saya A atau satu, ya, konflik batin. Hal-hal yang berkaitan dengan konflik batin dengan teori yang sudah kamu pilih itu ternyata ada A atau satu faktor penyebab konflik, atau dinaikkan wujud konflik yang dialami oleh Kinan, ya. A, wujud konflik yang dialami oleh Kinan. B, penyebab
konflik yang dialami Kinan. C. Faktor penyelesaian konflik yang dialami Kinan. Paham? Nah, kemudian saya tidak membahas tentang ini lagi. Tapi kata kerja yang digunakan ini loh. Nah, penelitian tentang novel dapat memberikan masukan. Yang bisa memberikan masukan, pengetahuan dan sebagainya itu manusia. Jadi hasil penelitian nggak bisa. Ya, hasil penelitian nggak bisa. Jadi gunakan kata-kata yang pasif. Ya, kata pasif. Kalau ini memberikan, apakah ini cocok untuk diberikan? Kan enggak. Nah, hasil penelitian dapat dijadikan masukan atau dapat dijadikan apa namanya ya, acuan bagi peneliti selanjutnya, terutama penelitian tentang konflik batin bla 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 gitu. Kemudian bagi mahasiswa BSI bahasa dan sastra ya, bukan bahasa sastra ya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk, nah ini bisa ya, bahan pertimbangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk bukan memotivasi ide. Kalimatmu tuh gimana? Genah tahu lagi. Mosok bagi mahasiswa untuk memotivasi ide, berarti idenya yang dimotivasi. Paham ya? Nah, Indra juga jangan gunakan kalimat-kalimat yang begini. Nah, itu. Kemudian penelitian ini bahan perbandingan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Buat apa? Untuk apa? Mereka membandingkan untuk apa? Penelitian diharapkan ini enggak digunakan ya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau tambahan referensi terkait studi bla bla bla. Dapat pengetahuan mengenai hasil penelitian tidak bisa menambah pengetahuan ya, tapi dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai studi analisis terhadap karya sastra, terutama dalam bidang penelitian novel Indonesia, dengan memanfaatkan, bukan yang memanfaatkan ini menungso, dengan memanfaatkan. Ini bisa diubah menjadi lebih efektif lagi, ya. Kemudian, oke. Berarti kamu menggunakan ini ya, konflik batin menurut ini, oke. Jadi, apapun nanti hasil penelitianmu, ora entuk suloyo, ora entuk selenco, tidak boleh menyimpang dari hal-hal yang sudah kamu tegaskan di sini. Gitu. Kamu pakainya mind drop. Jadi kamu harus konsisten. Kalau kamu pakai Freud, berarti keliru. Kalau kamu di sana ada mimpi, ya, ada ego, super ego, ini sapa tubuk ini. Maka kamu bisa dikatakan selenco, gitu. Apakah Minderop ini membahas tentang tadi wujud konflik, kemudian faktor penyebab konflik dan penyelesaian konflik? Yang saya tahu waktu saya baca di bukunya Minderop itu yang berkaitan dengan 3 itu ada di teori kebutuhannya Abraham Maslow itu. Ya, apapun itu. Pertanyaan saya ini adalah stimulus supaya kamu konsisten. Ya. Kamu hanya menggunakan hal-hal yang sudah kamu tegaskan dan kamu gunakan di dalam hitam di atas putih skripsi ini. Oke? Ini juga sama. Oke, gak masalah.
Dalam penelitian ini dilakukan tinjauan terhadap sejumlah penelitian sebelumnya dengan ruang lingkup yang relevan. Ya, Anes, satu paragraf itu untuk penulisan ilmiah apakah boleh berisi hanya satu kalimat? Nah, ini ya, diperhatikan juga yang lain. Oke. Yang paling penting adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi dengan memberikan contoh artikel hasil penelitian Bu Fatimah. Apapun, bagaimanapun ya yang kamu kutip di sini, ya, apapun yang kamu kutip, bagaimanapun hasilnya, yang paling penting adalah ada penjelasan bahwa dari sekian penelitian itu, penelitian kamu itu ada kebaruannya. Gitu ya. Lalu jangan monoton. Ya. Jangan monoton dalam menyampaikan. Misal nih, tadi cara penyampaian aja itu juga harus diperhatikan. Nah, cara penyampaian kajian pustaka. Nih, judul penelitian De Filippo. Saya menggunakan judul penelitian De Filippo, yaitu kemudian di judul atau penulis lainnya adalah judul penelitian Triani adalah ini masih monoton. Meskipun saya nulis sendiri juga saya menilai bahwa tulisan saya masih monoton. Kemudian Uljanah melakukan penelitian berjudul ya. Judul penelitian yang diambil oleh Bahtiar adalah kamu rasakan perbedaan cara penyampaian ya. Ini juga akan sangat bermanfaat saudara-saudara ketika saudara-saudara lanjut studi ya, garap tesis itu disertasi. Si payung melaksanakan kerja penelitian berjudul ya. Prastio juga melakukan penelitian terhadap novel yang berjudul kemudian lagi Domingo. Di Domingo mau. Novenia dengan judul penelitian strategi. Nah, Dewi meneliti novel Maryam dengan judul ya, sejalan dengan banyak penelitian bla bla oh enggak ini. Nah, kamu rasakanlah ini ya. Paham ya yang dimaksud Bu Fatimah? Jadi tidak seperti yang digunakan Anes gitu. Anes kan masih menggunakan monoton. Ini. Penelitian yang pertama, penelitian kedua, penelitian yang keempat. Ketahuan bahwa kamu bahan bacaannya nggak banyak gitu loh. Paham? Oke, berdasarkan penelitian telah sebelumnya ini juga sama, satu paragraf cuma satu itu, ya, nggak ideal. Landasan teorinya, oke. Ini Anes dan Dadang harus memperhatikan
sistematika atau kaidah selingkung yang digunakan di universitas kita itu, khususnya PBSI, mungkin PBSI akan beda dengan PGSD, akan beda dengan hukum, ekonomi begitu ya. Apakah ini seperti ini, sistematikanya satu, kemudian menjorok A titik, atau ini seperti ini. Begini, kemudian ini begini. Begini. Atau bagaimana? Ini bagus sih, punyanya si Anes sih sudah bagus. Tapi sebagus apapun harus disesuaikan dengan kaidah atau selingkung yang ada di PBSI. Dilihat lagi ya. Gitu. Karena nanti akan ada yang menjorok itu ya, punyanya siapa itu kemarin sampai oh ini empat merono-merono ngentekno kertas. Gitu. Dan kalau ada pembagian atau judul, sub-sub judul, sub apakah nanti akan makin menjorok ke kanan atau bagaimana? Kalau sudah begitu, kita sebagai seorang peneliti yang menuliskan laporan hasil penelitian, untuk bijak tidak menggunakan part of atau membagi-bagi subjudul menjadi sub judul gitu ya. Jadi jangan kebanyakan menggunakan itu. Oke, itu masukan saya. Kamu untuk skripsi sudah berapa kali, Nes, bimbingan pada saya? Baru ini, Bu. Baru satu kali. Ya, ini bisa dimaklumi ya. Masih 1 kali. Hasil penelitiannya saya coba. Hasil penelitian. Ini kamu pakai Welek ya untuk konflik batin. Nah, seperti yang saya katakan di awal, untuk penegasan bahwa kamu ternyata pakai Minderop, ya kamu nggak bisa melepaskan hasil penelitian kamu itu, hasil analisis kamu itu dari Minderop. Gitu. Kita lihat, adakah Minderop? Seharusnya fokusnya di Minderop. Dan penulis-penulis yang lainnya ini hanya apa namanya? Seperti referensi pembanding gitu. Kamu nggak ada Minderop sama sekali. Mana? Nggak ada kan? Mana Minderopnya? Ini Nurbiantoro. Minderop apa tuh, Dok? Minderop itu adalah seorang yang punya teori tentang konflik batin di penelitian Anes ya. Nah, ini Nurbiantoro lagi. Ini Sayuti. Saya tidak menemukan. Dan hanya sampai di sini saja bisa dilihat bahwa hasil penelitian kamu dikatakan zonk. Paham? Bisa jadi ini mengulang, meneliti. Karena harus disesuaikan dengan Minderop. Atau alternatif kedua adalah di penegasan itu kamu tidak pakai Minderop. Yang ketiga, kamu bisa dari sekian banyak pendapat itu, di sini katakan begitu, berdasarkan beberapa pendapat ahli, konflik batin adalah bla bla bla. Ini bisa meresum atau dari sekian pendapat itu kamu pilih yang mana, menggabungkan atau memilih satu saja, katakanlah di situ Alwi atau Nurgiantoro saja atau bagaimana, atau menggabungkan dari sekian banyak itu, atau hanya menggabungkan
Dari sekian itu hanya 3 pendapat yang saya gabungkan. Silakan. Dan gabungan ini harus match dengan penegasan istilah. Silakan Anes. Kalau yang di penegasan istilah saya, itu konflik batinnya menurut Alwi, Bu. Nah, kok main drop? Kok ono main drop kok piye? Hitam di atas putih loh, Nes ini. Bufat orang nyulap loh yo. Yo nak. Dadang juga nanti dicek lagi. Itu bisa apa namanya saya mengatakan usaha tipu-tipu loh itu. Iya nak. Kok iso sulapan main drop neng kono? Oke. Cek lagi po. Penegasan istilah. Apa mau psikologi sastra maksud saya. Oke, maaf saya. Ya, betul kamu Nes. Itu Alwi tadi. Oke. Main drop adalah psikologi sastra. Oke. Kita ke psikologi sastranya. Atau kita ke main drop-nya aja deh. Oh, ini hubungan sastra dan psikologi. Oke. Menurut main drop, psikologi sastra adalah oke. Berarti ini kamu referensinya sekunder ya? Bukan primer ya? Iya, Ibu. Boleh nggak itu? Tapi di sini kok ada yang primer. Yang mana sih sebenarnya? Yang primer atau yang sekunder? Main drop ini diungkapkan oleh Maslow atau ini memang ada pendapat main drop? Karena di sini menurut main drop ini berarti sumber primer, ya kan? Kalau yang tadi Maslow tadi ya. Nah, ini menurut Maslow dalam main drop. Berarti kamu ngutip punyanya Maslow. Paham nggak? Ini adalah teorinya Maslow yang dikutip main drop. Itu boleh nggak? Crash dalam main drop. Ya, ini juga. Nah, itu dibenahi lagi, Nes. Oke. Saya pikir itu cukup ya. Ini adalah pendekatan penelitian. Pendekatan ekspresif itu gimana, Nes? Iki podo koyo si Danang Nadif apa sapa kuwi. Kamu akan terjebak di sini. Pendekatan ekspresif itu ya adalah pendekatan untuk mengetahui konflik batin itu. Justru kamu mengaitkan dengan proses kreatif si Dewi Lestari ini, si penulis atau si novelis ini. Sama halnya Danang Nadif yang harus menggunakan pendekatan ekspresif gitu. Dia sendiri loh yang memutuskan untuk menggunakan pendekatan ekspresif sehingga dia harus mengaitkan proses kreatif si Gunoto Sapari gitu. Dia harus tahu tentang apa ideologi atau pengaruh proses kreatifnya si novelis ini terhadap novel yang ditulis. Sama, kamu harus tahu misal alasan apa, ideologi yang bagaimana yang dianut oleh Dewi Lestari yang berpengaruh pada perahu kertas kayak gitu.
Ini penelitian dengan pendekatan ekspresif. Saya akan ngecek di teknik pengumpulan data kalau kamu pakai ini pendekatan ekspresif. Tentu saja teknik pengumpulan datanya adalah mau nggak mau ya dengan wawancara. Jika masih hidup orangnya atau kalau sudah meninggal, wawancara itu dilakukan kepada orang-orang yang dekat dan mengetahui proses kreatif si novelis gitu. Teknik, oke, sumber datanya adalah datanya berupa apa, Nes? Kalimat, kata Iya, kalimat. iya, betul. Tekniknya apa ini? Teknik catat, Ibu. Wong ekspresi pendekatanmu kok nganggone iki. Ya. Oke, harus di ini lagi ya. Ini kan langkahnya ya. Instrumen penelitiannya apa? Instrumen penelitian masuk ngene, Nes. Teknik analisis datanya. Mosok ndek mau ekspresif iki nganggone heuristik dan hermeneutik. Ini mbok campur-campur loh iki. Iki gak pecel loh ya, Nes. Ya. Ini metode teknik analisis data. Misal nih, jika wawancara ya, jika teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, maka data hasil wawancara itu dianalisis menggunakan triangulasi. Paham nggak? Jika teknik pengumpulan datanya itu adalah teknik dokumentasi, jadi si peneliti ini menganalisis dokumen-dokumen, ya. Kalau si Dadang itu bisa jadi menggunakan teknik dokumentasi untuk teknik pengumpulan datanya, ya, katakan begitu. Saya contohkan punya Dadang. Kalau Dadang menggunakan ini ya, teknik pengumpulan data yang digunakan si Dadang adalah teknik dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dianalisis oleh Dadang adalah iklan-iklan layanan masyarakat yang sudah dipilih tadi. Ya, itu yang dianalisis. Maka teknik analisis data yang digunakan oleh Dadang adalah content analysis. Atau dengan kata lain, analisis isi dokumen. Nek Anes campur menggunakan pendekatan ekspresif, kemudian teknik pengumpulan data simak catat ora ana hubungane, ya. Kemudian teknik analisis datanya justru heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitiannya kayak apa? Kita lihat. Ya, waduh. Ono iki barang ya. Belajar lagi tentang metode penelitian, terutama metode penelitian sastra. Ngapain biografi pengarang? Ya, yang harus ada di sini adalah deskripsi data hasil penelitian kamu. A. Deskripsi atau A. Hasil penelitian. B. Pembahasan. A itu isinya apa? 1. Deskripsi konflik batin. Ya enggak? Ini ada kaitannya dengan rumusan masalah. Kalau tadi kamu masih kekeh dengan kompleksitas, maka di sini 1. Deskripsi kompleksitas bla 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 yang dialami oleh si Kinan tadi, ya enggak? B. Selain kompleksitas apa? Ternyata tadi ada faktor penyebab, ya, berarti deskripsi faktor penyebab. C. Deskripsi
Wujud konflik. D. Deskripsi apa mau? Penyelesaian. Itu. Paham ya? Iki Paham Ibu. kayak pecel. Tapi keliru pecele. Ini. Hasil penelitian masuk gini, Dok. Langsung fakta apa pembahasan. Ini justru ya yang saya sebutkan tadi, satu, deskripsi faktor-faktor penyebab konflik, ya, deskripsi wujud konflik itu justru hasil penelitian bukan pembahasan. Begitu ya. Nanti khusus bagian ini setelah si Anes merevisi akan saya bahas untuk pembahasan. Baik. Saya cukupkan untuk skripsi Anes, kita ke skripsi Dadang. Dang, siap, Dang. Anes boleh Iya, Bu. bertanya nanti di akhir ya, dan juga Dadang. Kok gak iso tak share? Oh, nggak bisa. Kenapa ini, Dang? Dengar suara saya nggak, Dang? Dengar, Bu. Masuk, Bu, suaranya, Bu. Tapi kok gak iso tak share? Kayak gini terus. Nggak bisa. Malah error. Gak iso, Dang. Piye, Dang? Piye iki? Not responding. Google Chrome. Saya keluar dulu gitu ya. Coba. Nanti saya masuk lagi. Udah. Saya share. Dadang, ini proposal kamu di bimbingan sudah berapa kali? Ini yang kedua kali, Bu. Masukan-masukan saya sebelumnya apa, Dang? Untuk latar belakang, tujuannya belum ada, belum jelas. Terus untuk rumusan masalah, harus konsultasi dengan dosen 2. Untuk latar belakang kenapa? Penyampaian saya tentang kenapa saya tertarik membahas ini tuh belum tergambarkan dengan jelas, Bu. Karena itu saya di sini saya perjelas. Menurut saya sudah saya perjelas. Terus untuk rumusan masalah dikonsultasikan dengan Dosping 2 dulu. Tapi kemarin Dosping 2 itu sedang isolasi mandiri, Bu. Beliau menghendaki Ibu Tami. Oke. Terus? Beliau menghendaki daring. Proposal sudah saya kirim, tapi feedbacknya belum dikasih sama Bu Tami. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang, Bu. Ya maklum ya. Lalu, Oke. sama yang penulisan yang ke bawah itu kayak ada anak panah. Sepertinya saya terlalu menjorok ke kanan. Tulisannya belum bisa saya rapikan gitu loh, Bu. Iya, kayak gini toh. Ini toh. Iya kan? Iya. Terlalu menjorok banyak ya. Oh, ini kan? Memang itu, belum bisa. Bukannya belum bisa, memang tidak kamu rapikan. Ini bisa aja. Nah, untuk merapikan ini, kamu butuh panduan, pedoman, penulisan, skripsi. Ya? Oke, terus? Baik, Bu.
Dari sekian masukan saya itu, kamu sudah melakukan apa? Baru itu Bu, apa namanya, latar belakang yang saya ubah. Lalu apa namanya, kenapa memilih metode penelitian itu? Intinya alasan Bisa saya kenapa posisi memilih. samping pacarmu. Bagaimana Bu? Iku ning sampingmu sapa? Pacarmu? Tidak Bu, ini saya dengan adik saya kebocoran Mosok. di tengah jalan Bu. Mosok. Adik ketemu Iya, Bu. gede. Oh, pacar Adik yang kandung, Bu. tidak dianggap, nah aku tak putus itu, Mbak. Oke, jadi begini, kita ke judul aja ya. Judulmu ini tadi sudah saya singgung apa yang harus kamu lakukan sebagai peneliti ya. Kerja peneliti ya, kerja penelitian kamu ini dengan prosedur tadi. Jadi yang pertama adalah kamu harus menyampaikan dari sekian banyak iklan layanan, mengapa tidak iklan layanan kesehatan, tidak layanan kemanusiaan dan lain-lain, tetapi iklan layanan masyarakat. Kemudian kenapa pakai analisis wacana, tidak analisis wacana kritis atau analisis semiotik atau perspektif semantik begitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok kamu menjadikan iklan layanan tersebut ya hasil kajian iklan layanan tersebut menggunakan analisis wacana untuk dijadikan bahan ajar gitu. Jadi paling tidak ada 3 poin itu yang harus kamu sampaikan. Sehingga kerja peneliti ya yang pertama adalah menganalisis iklan layanan masyarakat itu ya. Yang kedua adalah merancang susun hasil analisis kamu itu sebagai bahan ajar gitu. Nah, penulisan judulmu itu berterima enggak? Coba dibaca Dadang. Berterima yang bagaimana Bu, maksudnya Bu? Iku judulmu iku wis pas po durung? Wis pas po durung? Waca. Sudah Bu. Iklan layanan masyarakat dalam perspektif analisis wacana sebagai alternatif bahan ajar menulis iklan ya, kelas 8 SMP. Cukup. Oke, cukup. Iklan layanan masyarakat dalam perspektif analisis. Betul? Apa analisis wacana? Cara penulisannya gitu. Penulisannya. Iklan layanan masyarakat, kamu menggunakan perspektif analisis atau perspektif wacana? Atau perspektif analisis wacana? Yang kedua, analisis wacana, Bu. Nah, seharusnya penulisannya begini atau tidak? Ini satu frasa toh? Ya enggak? Yang saya tebel ini loh. Kelihatan enggak di layar kamu? Bu, kelihatan. Iya, Bu. Nah. Ini satu frasa toh? Perspektif analisis wacana toh? Bukan ini toh? Iya, Bu. Bukan hanya perspektif analisis toh? Nah, kalau seperti ini wacana sebagai alternatif menulis bahan ajar iklan ya. Wacana sebagai alternatif bahan ajar berarti yang dijadikan alternatif bahan ajar adalah wacana. Bukan iklan, bukan hasil ini. Ya. Bukan hasil analisis iklan menggunakan perspektif ini kalau seperti itu. Dan yang betul adalah bisa begini. Ini harus jadi satu. Kalau tidak bisa jadi satu gimana? Sebenarnya kan harus begini, ya kan? Ya enggak?
Iya, Bu. Piye carane iki ben berterima seperti ini maksudnya. Kalau seperti ini nggak berterima, maksud yang ingin kamu sampaikan itu nggak nyampe gitu, berbeda. Atau kamu bisa begini, iklan layanan masyarakat dalam perspektif analisis wacana sebagai alternatif bahan ajar menulis iklan. Gini, paham nggak? Dari nulis judul Paham, Bu, aja paham. kamu belum berterima loh, apalagi kinerja sebagai seorang peneliti. Gitu ya. Nanti disesuaikan. Nah, ini kita ke latar. Kamu sebutkan dan masukan-masukan saya itu sudah kamu perbaiki atau belum, dan kalau sudah, di halaman berapa, paragraf berapa. Ini juga masih sama seperti si Anes. Nanti hasil bimbingan ini ya, kan ini saya rekam nih, saya unggah seperti biasanya. Nanti kamu bisa back gitu ya, bisa lihat lagi kenapa kok saya memberikan warna-warna seperti ini gitu ya. Oke, silakan Dan. Baik, Bu. Ya, di paragraf berapa, di halaman berapa. Mulai dari ini, Bu. Mulai dari latar belakang yang paragraf kedua itu mulai ada penambahan di situ, Bu. Tulisan ini. Yang tulisan ini akan berfokus nggih. Kenapa Sebelumnya ini kamu tidak saya pakai jelaskan. tulisan ini? Saya melihat contoh dari artikel. Tahu nggak, Dang, isi dari latar belakang itu apa aja sih? Latar belakang itu isinya kayak hal apa yang akan dibahas, lalu kenapa dibahas, lalu tujuannya dan manfaatnya. Itu sudah ada bagiannya sendiri, Dang. Tujuan penelitian itu ada, kemudian manfaat penelitian ada. Jadi latar belakang itu isinya cuma alasan kenapa melakukan penelitian ini. Alasan siapa? Alasan peneliti, gitu. Ya. Wah, kamu melakukan observasi juga. Tapi meskipun kamu melakukan analisa singkat, ya nggak bisa ditulis, nggak boleh ditulis analisa singkat. Tapi apa? Kamu punya kekurangan banyak loh, Dang. Iya, Bu. Apa iki maksudnya, Dang? Jadi ketika magang juga kan saya sudah ada rencana kalau bahan skripsi nanti nggak lepas dari novel ataupun iklan layanan masyarakat. Jadi saya sudah mulai tanya ke peserta didik tentang pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan rencana saya itu, Bu. Paham, dan itu boleh dilakukan. Tetapi itu adalah teknis. Yang dibutuhkan dalam di atas putih ini, lembaran-lembaran yang kamu tulis ini adalah alasan akademis, bukan alasan teknis. Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Apakah dengan susah payah, dengan naik kendaraan berkilo-kilometer dan sebagainya? Itu tidak disampaikan di sini. Yang kamu sampaikan adalah hasil dari observasi kamu itu bagaimana. Itu. Ya, kemudian teknik mendapatkan data kamu itu menggunakan apa? Di situ akan dituangkan di teknik pengumpulan data.
Nggak ada. Misal kamu melakukan analisa singkat itu nggak ada, nggak boleh. Kayak nggak ada, nggak boleh. Ya, tulisan ini akan berfokus pada penggunaan bahasa Indonesia dengan kata atau kalimat ini ya, dengan kata tulisan ini dalam kalimat itu juga tidak bisa digunakan ya. Gunakan redaksi yang lain. Oke, iki perspektif analisis wacana neng kene ya. Pene kapital, ane kapital, wine kapital. Kenapa neng kene kok ora? Nah, ini kan ada kaitannya dengan judul. Masa mbok copy paste? Bolehlah kita melakukan copy paste, tetapi ya harus sesuai dengan kebutuhan dari tulisan ilmiah kita. Nek copy paste ini kan yo ngawur. Kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 pada mata pelajaran bahasa Indonesia sekolah menengah kan harusnya itu menyajikan gagasan pesan. Nah, dari sini, dari kalimat pertama dengan kamu menyebutkan kompetensi dasar di kalimat kedua sampai sini ya, iku gak ono kaitane. Kalau ini mau dikaitkan, harus ada jembatan. Jembatan yang dimaksud untuk mengaitkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang selanjutnya itu menggunakan konjungsi atau kata hubung. Paham? Lalu, dari kalimat pertama, kalimat kedua, kemudian kamu membahas hasil observasi di kalimat ketiga, kalimat berikutnya sampai kurikulum ini, sampai ini peserta didik ya, sampai ini. Menurutmu ada kaitannya enggak? Berdasarkan hasil observasi buku teks sekolah, ternyata ada banyak sekali contoh teks iklan yang tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik. Masa contoh teks iklan kamu nilai ya, kamu analisis dengan ketidaksesuaian dengan kemampuan peserta didik. Seharusnya contoh teks ini ya ada kriteria kesesuaian, ada kriteria mengapa kok teks iklan itu cocok sesuai dijadikan contoh atau dijadikan bahan ajar. Itu ada kriteria-kriterianya, dan kriteria itu bukan kemampuan peserta didik. Kalau kalimatnya yang kamu masuk seperti ini ya, itu tidak bisa dipahami atau itu sulit dipahami, maka kalimatnya contoh-contoh teks iklan layanan masyarakat, katakan begitu ya, kalau itu yang kamu pilih adalah iklan layanan masyarakat, sulit dipahami oleh peserta didik. Ya, jadi contoh-contoh itu tadi yang ada itu tadi ternyata sulit dipahami. Iku malahan iso ditampa kan. Paham ya? Lah, dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat berikutnya iku belas gak ono kaitane. Bufat paham apa yang kamu maksud, mudeng, tapi sebagai seorang penulis proposal, ya, seorang peneliti yang akan melaporkan hasil penelitiannya, kamu harus langsung power meneh dang, ya, untuk menuangkan hasil pemikiranmu, ya, hasil penelitian kamu menggunakan bahasa ragam ilmiah. Ngono. Oke? Siap ya? Siap, Bu. Oke. Dan itu meskipun kamu tadi baru mengirimkan file ini ya, saya baca bla bla bla. Apa yang saya sampaikan itu ada di semua halaman coba. Ketidak relevanan bukan. Jadi
ketidaknyambungan antara maksud kamu sebelumnya dengan maksud kamu selanjutnya. Dari kalimat pertama ke kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu caranya pola pikir kamu atau logika bernalar kamu itu lompat-lompat. Itu. Ya. Ini bahaya kalau kamu punya pacar. Kenapa bahaya? Kamu pengennya itu, tapi yang kamu lakukan ini itu bisa menjadi masalah. Ya, itu bisa menjadi problem dalam suatu hubungan. Ngono. Maksudmu itu ngene, cara penyampaianmu itu keliru ya, jadi tukaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahannya akan diteliti. Diteliti itu orang lapangan ya. Diteliti rangkai. Kalau diteliti berarti ono temas yang jengene teliti. Oh, iki wis mbok konsultasi ke Dang. Urung ya? Saya masih menunggu ini dari Bu Tami, Bu. Nah, formulamu keliru. Ya. Dengan judul seperti itu, yang pertama adalah bagaimana hasil analisis iklan layanan masyarakat menggunakan perspektif ini. Ya, yang kedua baru bagaimana bahan ajar iklan layanan masyarakat menggunakan ini. Ngono. Ya. Paham? Yang pertama Paham, Bu, aku mau sini. ya. Oke, gak tak ulangi lagi ya. Engko nek bingung putar meneh video nih. Mendeskripsikan dalam bentuk teks ini ya harus disesuaikan dengan masalah. Kalau tadi ini adalah bagaimana hasil analisis iklan layanan masyarakat menggunakan perspektif itu, maka di sini adalah mendeskripsikan hasil analisis iklan layanan masyarakat menggunakan perspektif tadi. Yang kedua adalah mendeskripsikan bahan ajar iklan layanan itu tadi dengan menggunakan perspektif itu. Nah, oke. Dari situ saja kamu harus bekerja lebih keras. Untuk selanjutnya, untuk bla 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 ini, kamu bisa mencermati, menyimak kembali masukan-masukan yang saya berikan kepada Anes. Itu. Saya cukupkan di sini dulu. Gitu. Ini kan mau maghrib. Nanti bisa bimbingan lagi, tunggu waktu untuk saya kabari. Itu nggih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sebentar saya stop sharing. Kemudian saya hentikan merekam. Nah,